Halo, sahabat bonsai pemula, kembali lagi di channel Bonsai Pemula. Tentunya masih bersama saya, Jensan. Kali ini pandangan saya lari ke Santigi kali ini, karena menurut saya Santigi itu sangat susah untuk dibudidayakan. Tapi kali ini saya dengar Santigi banyak dibudidayakan di kota metro. Nah, itu yang belum saya pernah temui di sini. Nah, kali ini saya sudah di lokasinya, tempatnya Om Jabrik. Dia pembudidaya Santigi yang mungkin satu-satunya orang yang baru saya temui ini yang memiliki Santigi sebanyak ini, dan dia membudidayakannya dan hidup subur di kota metro di dataran rendah yang jauh dari habitat aslinya. Seperti apa itu Santigi? Tetap di channel Bonsai Pemula. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Kali ini saya sudah berada di kebunnya Om Jabrik, di mana Santigi itu banyak dibudidayakan di sini. Teman-teman juga bisa lihat dari sini, dari kejauhan kita sudah lihat banyak sekali Santigi yang sudah dibudidayakan di sini. Dan kalau teman-teman bisa lihat dari dekat, tanaman ini benar-benar tumbuh subur di kota metro, di dataran yang rendah dan jauh dari habitatnya. Ayo kita lihat dekat. Kita ngobrol-ngobrol sama Om Jabrik. Gimana sih tips untuk membudidayakan Santigi ini di dataran yang rendah yang jauh dari habitatnya? Kita temui beliau. Beliau ada di belakang. Selamat sore Om. Selamat sore. Saya Nando Om. Ya, saya Eko Jabrik. Nama aslinya sebenarnya Eko ya Om. Eko. Oke. Jadi kedatangan saya jauh-jauh ke sini nih ingin mengenal lah sebenarnya, pengen tahu untuk tanaman Santigi ini. Karena menurut saya tanaman Santigi ini kan banyak orang yang punya, Berasumsi. ya kan? Banyak orang punya tapi kebanyakan mati. Saya juga banyak pengalaman dari teman-teman beri Santigi usia 1-2 bulan ditanam kemudian mati. Tapi di sini saya ngelihat ini banyak sekali Santigi di sini tumbuh subur padahal ini bukan habitatnya. Gimana sih Om tipsnya? Pada dasarnya Santigi adalah tanaman pesisir Ya. yang tumbuh banyak di pesisir laut. Tapi Santigi ini adalah tanaman yang cukup bandel. Karena tanaman cukup bandel, di habitatnya asli dia hidup di bebatuan karang dan tidak ada media tanah, tidak ada pupuk, tidak ada segala macam, tapi dia bisa hidup bertahun-tahun di situ ya pada dasarnya. Terkecuali ada tangan-tangan nakal, dia tidak akan mati sebenarnya Santigi. Nah, karena Santigi adalah tanaman yang cukup langka dan punya nilai ekonomis yang cukup lumayan, jadi diburu orang. Akhirnya sekarang seperti Anda ketahui, di alam mungkin sudah susah ya Iya. menemukannya Benar sekali Om. dan dilindungi. Kita pasti bermasalah sama hukum. Santigi bisa subur di sini dengan media tanam yang akal-akalan, yang kita akalin seperti di habitatnya. Kalau kita tanam di tanah langsung, dia tidak mau. Santigi punya perakaran yang cukup halus. Akar awalnya ini cukup halus. Jadi kalau dia di tanah susah mau nembus. Dan tanah itu banyak mengandung cacing. Santigi nggak suka di cacing. Lebih baik dia hidup di bebatuan, batu karang. Kadang ada celah karang sedikit dia mau tembus. Ketika di sini kita manjakan dengan media tanam akal-akalan yang menyerupai di habitatnya, aslinya, dia akan tumbuh subur.
walaupun kita jauh dari habitatnya ya, mungkin dari sini sekitar ratusan kilometer lah. Dan dengan program dan perawatan khusus, seminggu sekali saya masih tetap saya kasih garam yang Seminggu sekali tuh ya, yang pemberian garam, non-iodium. non-iodium ya. Terus saya pakai POC, pupuk organik cair dari kotoran kambing yang saya fermentasi, saya ambil airnya untuk nutrisi dia. Dan media tanam saya nggak pakai tanah sama sekali, saya pakai pasir malang, sekam bakar sama campuran tai kambing yang sudah difermentasi tersebut. Anda bisa lihat sendiri, alhamdulillah di sini bisa tumbuh subur. Dan tidak bisa dipungkiri asumsi masyarakat kita, masyarakat daratan masih takut nanam santigi karena harga mahal dan takut mati. Iya, termasuk itu juga dengan saya, Om. Saya punya pengalaman dahulu mungkin sekitar tahun lalu ya. Saya terinspirasi dengan pohon santinggi yang kata teman-teman saya itu susah hidup di dataran, apalagi yang jauh dari pesisir pantai atau di habitat aslinya. Saya coba beli santinggi dan kemudian saya tanam, itu usia 1 bulan sudah mati. Nah, itu yang pengen saya pelajari, kenapa di sini bisa tumbuh semua, dan ternyata semua ini tumbuh subur diakal-akali dengan media yang menyerupai habitat aslinya, dengan media pasir malang dicampur dengan sekam bakar, kemudian pupuknya menggunakan fermentasi dari pupuk kambing, Kotoran kambing difermentasi dengan cara direndam dulu. Kita masukkan dulu pupuk kambing itu ke dalam karung, kemudian kita rendam dengan air selama 1 minggu ya Om ya. Selama 1 minggu. Nah kemudian pupuk kambingnya itu kita campurkan ke media yang kita gunakan. Dan airnya bisa kita manfaatkan buat POC, Ya, buat penyiraman. Penyiraman. Benar sekali. Tuh, ini sangat ilmu yang mungkin belum saya pernah temui ya. Mungkin di Metro ini satu-satunya orang yang pertama kali saya temui untuk pembudidaya santigi. Bahkan karena saya aslinya orang Pekalongan, banyak sekali saya berkeliling di Pekalongan, tapi belum menemui yang namanya pembudidaya santigi. Kalau kita bisa lihat, mungkin teman-teman tahu juga, Pekalongan Lampung Timur itu adalah pusatnya tanaman hias. Bahkan bonsai juga di sana banyak sekali kita jumpai. Tapi kenapa tidak ada? Nah, kenapa tidak ada santigi? Apakah karena bukan habitatnya di sana? Tapi kita bisa buktikan di kota Metro. Ini khususnya di kota Metro. Sangat jauh dari habitat aslinya, dari pesisir pantai, dataran rendah, tumbuh subur di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen budidaya santigi, nggak usah takut-takut, karena di sini kita akan bagi tips dan triknya tanaman ini bisa tumbuh subur gitu. Kalau untuk masalah di mana belinya, teman-teman juga bisa beli di sini melalui Om Jabrik atau bisa melalui saya, atau mungkin ada di daerah-daerah teman-teman sekalian. Ikuti tips dan triknya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya udah riset hampir 2 tahun ini tentang santigi. Awalnya yang saya budidaya ini sama ini beda. Beda daerah asal. Kalau yang jenis ini asli Lampung. Ini asli Lampung ya? Asli Lampung. Orang banyak menyebut santigi pasir. Karena setelah saya teliti, dari Jawa Tengah sampai Sumatera itu kebanyakan santigi yang ada itu santigi pasir. Tapi setelah Jawa Timur sampai semakin ke Indonesia Timur itu kebanyakan yang tumbuh santigi karang. Dan semakin ke timur lagi santiginya semakin bagus. Semakin bagus ya. Makanya saya banyak ngambil bibit dari kawan-kawan pembudidaya dari daerah timur seperti Sumba, Lombok, Bali, Nusa Barong, Sidoarjo, bahkan ada yang dari Sulawesi juga. Jadi ini enggak cuma dari satu tempat yang saya budidaya, bahkan saya masih mencari terus beberapa santigi varian-varian terbaru dan jenis-jenis terbaru yang belum ada di sini. Masih berburu terus, semakin didalami semakin asik. Bagus sekali tuh. Karena ini juga tanaman yang mungkin sudah langka di habitat aslinya, karena banyak sekali oknum-oknum yang nakal gitu. Tangan-tangan nakal. Iya, tangan-tangan nakal. Dia maunya secara instan, berburu dongkel, tapi tidak bisa merawatnya. Itu kan akan sayang sekali gitu kalau tanaman itu hilang di habitat aslinya dan mati. Mungkin bisa saya ambilkan contoh. Saya mengenal santigi dari budidaya, saya lebih dulu mengenal santigi lokal
Santigi pasir. Santigi pasir yang adanya Santigi dongkelan. Nah, seperti ini Santigi dongkelan. Santigi dongkelan itu cukup manja, dibilang manja ya manja dan agak rumit. Nah, mungkin asumsi teman-teman yang sebelumnya pernah merawat Santigi dan banyak mati karena Santigi dongkelan ini dia harus beradaptasi dulu dengan daratan sebelum dia bisa hidup tumbuh subur. Ketika para pendongkel itu menjual dongkelannya yang dengan harga murah kebanyakan karena di sana mungkin zaman beberapa tahun yang lalu masih melimpah. Masih banyak ya habitat aslinya. Ketika kita tanam di sini itu akan sia-sia. Kebanyakan jadi kayu Ya, bakar. Kayu bakar. Kayu bakar. Teman-teman bisa lihat ini. Kayu Di pohon bakar. Santigi yang sudah menjadi kayu bakar. Beda dengan Santigi dari hasil budidaya. Santigi dari hasil budidaya ini otomatis dia sudah beradaptasi dengan lingkungan di daratan, walaupun jauh dari pesisir dia sudah mampu beradaptasi. Nah, ketika kita beli bahan dari budidaya, kita tanam di rumah dengan mengikuti saran dari saya si pembudidaya, dia akan hidup stabil. Tidak seperti yang dari dongkelan. Mungkin kalau beli dongkelan agak rumit, perlu penyungkupan segala macam, tidak boleh kesenggol. Pokoknya mah sangat manja lah. Manja sekali ya. Manja Om. sekali. Ini usia berapa tahun, Om? Ini belum ada tahun. Belum ada tahun. Belum ada tahun. Ini dari hasil Ini dari hasil cangkok kurang lebih 2 bulan yang lalu saya tancapkan ke batu karang. Ya. Saya tabur media tanam, saya kasih media tanam batu karang ini, saya lilit media tanam, cangkokan saya tancepin di media tanam. Nah, ketika dia udah menunjukkan tunas baru, baru saya buka akar-akarnya ini biar kelihatan. Tapi nggak dibuka secara langsung ya. Iya. Nah, dibuka tapi masih kita beri karpet talang Ya, benar. untuk menambah media tanam lagi biar pertumbuhan akar semakin banyak. Nah, ketika nanti pertumbuhan akar ini semakin besar, akar itu udah mencekram si batu karang tersebut. Nah, dan nggak, kata orang pertumbuhan Santigi itu sangat lambat, itu bohong. Bohong itu ya. Bohong. Sebenarnya cepat sekali ya. Sangat Kalau cepat sekali. kita paham untuk media tanamnya, nutrisi apa Nutrisi yang yang dibutuhkannya, dibutuhkan. penempatannya. Secara logika, Santigi jenis Santigi karang, Santigi mawar, dia tumbuh di habitat yang ekstrim. Habitat ekstrim itu bebatuan karang yang tidak ada media tanam sama sekali, dan dia hanya mengandalkan air dari air hujan. Dan ketika musim kemarau dia hanya mengandalkan cipratan ombak dari laut dan embun. Dia bisa mampu hidup bertahun-tahun di situ. Nah, ketika kita budidayakan Santigi jenis itu di sini dengan media tanam, kita manjakan dengan media tanam seperti ini, otomatis pertumbuhannya akan sangat gila. Saya memulai budidaya ini baru 1,5 tahun. 1,5 tahun ketika itu saya hanya iseng-iseng. Setelah lelah nanam Santigi dongkelan ini, saya mencoba Santigi dari budidaya atas saran teman-teman di daerah Jawa Timur. Ketika saya coba, ternyata ada hasilnya, cukup subur. Setelah kesini karena COVID ini, saya coba perbanyak lagi dan mencoba saya pasarkan. Ternyata antusiasme teman-teman di sini, bahkan di luar kota di Sumatera ini sangat bagus sekali. Dia ingin turut berbudidaya, itu pengen punya Santigi juga dengan alasan yang tadinya seperti yang saya alami. Nah, tadinya mereka juga punya Santigi tapi mati dan mati. Setelah saya membuktikan Santigi bisa hidup subur jauh dari habitatnya, banyak yang mengikuti. Santigi mudah kok. Saya juga ini, saya terinspirasi dari Om Jabrik dan saya akan mencoba untuk belajar membudidayakannya. Saya ingin coba nanti saya ambil dari Om Jabrik, saya coba budidayakan di rumah. Nah, untuk tips-tipsnya saya budidayakan itu teman-teman bisa ikuti gimana perkembangan untuk Santigi yang saya ambil dari Om Jabrik. Ya.
untuk teman-teman, jadi nggak usah takut untuk santi gigi itu bakal mati. Kalau kita tahu tips dan triknya, ya insya Allah tanaman itu akan tumbuh subur. Di sini saya sudah menyaksikan sendiri tanaman ini tumbuh subur. Yang pasti cintai tanaman langka, budayakan budidaya, santi gigi menolak punah. Jangan sampai tanaman punah. istimewa ini punah. Santi gigi menolak punah. Ya, santi gigi memang luar biasa. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk kita berbincang-bincang sama Om Jabrik. Mungkin di lain waktu kita akan kupas lagi lebih dalam lagi terkait dengan pohon santigi ini. Seperti apa santigi itu, dan ada gimana cara pembudidayaan untuk kita bisa memperbanyak dan kita bisa memasarkannya. Kemudian ada berapa jenis aja santigi, untuk jenis santigi mana yang paling mudah untuk dibudidayakan sampai dengan santigi yang susah dibudidayakan. Itu pasti ada tips dan trik, karena nama-namanya tanaman beda jenis pasti sudah beda perawatannya ya, karakter. Nah, beda karakter, beda perawatan. Ikuti terus di channel Bonsai Pemula tentunya, bersama saya Jensan dan ini Om Jabrik, dan ditemani oleh teman saya Ricky Yakob. Ini menemani saya dari pagi sampai sore hari untuk ketemu Om Jabrik, luar biasa. Salam Bonsai Pemula, Santi gigi menolak punah. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?